Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang keutamaan orang-orang yang fakir. Pakai bahasa Indonesia wadah. Qala al-faqih, telah berkata al-faqih yaitu Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukthiruna humul asfalun. Kemarin kita menerangkan tentang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-muksirun humul asfalun. Kata Rasul kan hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa kata Rasul al-mukthiruna humul asfalun illa man qala bil mali hakadza wa hakadza, tentang orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Al-muksirun itu, ini Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukthiruna humul asfalun, yaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Al-asfalun itu nanti ada paling bawah. Maksudnya apa? Idza kana al-ghina min ahlil jannah, apabila seseorang itu, orang yang kaya itu adalah masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya nih, orang kaya yang masuk ke surganya Allah itu tetap bahwa asfalu darajatin minal fakir, itu tetap ada di bawah derajatnya orang-orang yang fakir masuk ke surganya Allah. Jadi orang kaya masuk ke surga tetap itu derajat ketinggian surganya itu ada di bawah orang-orang yang fakir. Maksud di bawah itu ya, kalau kemarin kita tahu bahwa fuqara yang beribadah, yang bersabar dan ikhlas, mereka itu mempunyai surganya itu dari intan yakut yang merah. Dan juga kalau diperkirakan atau disamakan dengan penglihatan manusia di alam dunia, bagaikan melihat dari bumi itu ke langit bintang gitu. Jadi istilahnya kalau orang kaya ada di bumi, orang fakir ada di atas bumi gitu. Kalau masuk ke surganya seperti itu. Orang kaya yang masuk ke surga itu tetap ada di bawah keutamaan orang-orang fakir. Wa in kana min ahlin nar fahuwa fi darkil asfal minan nar. Kalau seandainya itu orang kaya masuk ke neraka, maka dia akan paling bawah di nerakanya. Orang kaya, subhanallah, bukan berarti kita enggak boleh kaya. Karena kan hadis Rasulnya qala bil mali hakadza wa hakadza, kan begitu ya. Kata Rasul, kalau orang yang mempunyai hartanya hakadza wa hakadza gitu. Artinya selalu bersedekah ke kanan dan ke kiri, itu lain ceritanya. Gitu, lain ceritanya. Tidak akan sama. Ini mah kalau seandainya orang fakir masuk ke surga, orang kaya masuk ke surga, tetap itu orang kaya itu ada di bawah orang fakir derajatnya. Kalau seandainya masuk ke neraka, maka orang yang kaya ada paling bawah di nerakanya. Orang fakir juga masuk ke neraka, tapi tidak akan ada yang di paling bawah. Yang paling bawah adalah orang-orang yang kaya. Illa man qala, terkecuali. Ya, terkecuali kadek. Terkecuali itu adalah dikecualikan illa man qala bil mali hakadza wa hakadza.
yakni yatasaddaqu an yaminihi wa yasarihi wa min khalfihi wa min baini yadayhi, yakni orang kaya, terkecuali orang kaya yang selalu bersedekah ke kanan, bersedekah ke kiri, bersedekah ke belakang, bersedekah ke depan. Jadi artinya orang yang kaya selalu melakukan sedekahnya dengan hartanya, maka itu tidak akan lebih rendah derajatnya dari orang-orang fakir, tidak akan, malah akan lebih tinggi dari orang-orang fakir kalau dia punya tapi selalu bersedekah. Sebagaimana firman Allah kita semua sudah tahu, nggak apa diulang lagi. Surat Fatir ayat 29-30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, sholat dan meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dia melakukan itu yarjuna tijaratan lan tabur, dia sedang berniaga dengan Allah yang tidak ada ruginya, maka Allah kasih liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahalanya nanti di akhirat, wa yazidahum min fadli, di dunianya akan tambah kaya kalau selalu melakukan bersedekah orang kayanya. Itu dikecualikan oleh Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan surganya malah lebih tinggi daripada orang-orang fakir. Wa qalilum mahum, tapi kata Rasul, orang yang seperti itu hanyalah sedikit. Orang kaya yang selalu melakukan sedekah itu hanya sedikit, kata Rasul. Yakni kata Abu Lais As-Samarqandi, falamma yujadu mithlu hadza fil agniya, apabila seseorang jadi orang kaya, maka li'anna syaitana yazidu lahum amwalahum fid dunya, setan akan menghiasi mereka dengan dunianya, dengan kekayaannya di dunia ini. Seperti apa? Seperti yang diceritakan oleh hadis Rasul, waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, beliau berkata, qala, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yaqul, sesungguhnya setan itu berkata, layan jual gina min ihda salasin, tidak akan selamat orang kaya. Subhanallah, jadi orang kaya itu susah jadinya ya. Jadi orang susah, ya susah. Jadi orang kaya, susah. Jadi kita harus bagaimana? Harus melakukan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu intinya hidup mah. Mau jadi orang kaya harus seperti itu, mau jadi orang fakir pun harus seperti itu. Sebab kata setan, layan jual gina, tidak akan sama sekali. Kalau santri mengatakan lan itu huruf nafi nasab istiqbal, artinya tidak bisa dikorek-korek, tidak bisa ditawil-tawil, pokoknya sama sekali tidak bisa diganggu-gugat gitu. Layan jua, sama sekali tidak akan selamat orang kaya dari salah satu 3 macam, kata Rasul. Pertama, imma an azinahu fi ainihi fayamna'uhu min haqqihi, setan akan menghiasi orang-orang kaya itu di matanya, melihat anu pengen anu, maka payam nauhu min hakihi, orang kaya tidak akan melakukan haknya terhadap tetangga, tidak akan melakukan perintah Allah terhadap tetangga, yaitu yang tadi dikatakan hakadha wa hakadha, bersedekah ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Itu akan dihiasi oleh setan. Sebelum dia mau bersedekah, maka dia diperlihatkan dulu keindahan dunianya oleh setan. Makanya kita pun suka terbawa oleh setan, mohon maaf. Tadinya kita mau sedekah ke orang fakir itu, udah niat dalam hati kita, kalau ketemu orang fakir saya mau sedekah 100.000. Pas ketemu, oh gede amat nih. Jadi 10.000 keluarnya. Nah itu sudah apa?
Karena sudah melihat es kelapa. Waduh, mendingan beli es kelapa buat buka. Kesini 10.000 aja. Tadinya mau 100.000 jadi 10.000 disodako. Es kelapa itu keindahan dunia buat buka. Fayamna'uhu fi haqqihi. Tidak jadi. 100.000 itu malah dibeliin makanan dan sebagainya. Itu yang dinamakan keindahan dunia. Itu satu kata Rasul. Itu tidak akan lepas orang kaya. Itu setan yang mengatakan. Tapi ini kata Rasulullah. Jadi setan selalu mengintai kita dari setiap arah. Selalu mengintai kita. Jadi orang fakir kadal fakru ayyakuna kupron. Orang fakir lebih dekat kepada kekupuran. Jadi orang kaya diintai terus oleh setan. Jadi kita harus bagaimana? Berjuang. Tidak ada jalan lain, tidak ada kata lain. Berjuang di jalan Allah. Bukan berjuang itu kos teroris gitu, bukan seperti itu. Berjuang itu untuk diri kita sendiri. Apabila ada hasutan setan dalam hati, jangan semuanya, malah harusnya ditambah. Setannya dilawan. Gitu. Itu satu. Yang kedua, wa amma an ashala alaihi sabilahu fayunfikuhu fi ghairi haqqihi. Wa amma an ashala, adapun atau wa imma an ashala, ada kalanya mereka diberikan gampang untuk mencari dunianya, keluar, maksudnya dunia yang ada di dalam dirinya itu keluar, gampang keluarnya. Tapi keluarnya payun pikuhu pi ghairi haqi, ngeluarin uangnya itu bukan pada haknya. Seperti orang hajat nanggap ote itu ya, atau dipakai maksiat bukan kepada haknya, bukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Punya duit malah dipakai main perempuan. Lalu kalau sudah perempuan biasanya kesananya iya perempuan. Pakai mancing itu bukan haknya. Orang mancing padahal harus disedekahkan ke orang yang fakir. Malah ini dipakai mancing. Bayar kapalnya aja untuk mancing ke lautan itu sudah 18 juta, 15 juta. Belum mancingnya. Untuk seminggu maksudnya, kalau sehari nggak mungkin. Seminggu. Itu ada yang ngomong ke saya, ada. Itu kalau mancing saya pernah dikasih ikannya gede gitu. Kurang lebih ada 18 kilo itu ikan. Dikasih, ini mancing di mana? Di sana, di mana? Di Rio. Lah berangkat dari sini sewa kapal, berapa duit? 18 juta untuk 1 minggu. Subhanallah. Coba kalau dipakai ngebangun musola, dipakai ngebangun, itu haknya sebetulnya. Atau fakir miskin yang memerlukan, orang yang sekolah perlu bayaran dan sebagainya, itu yang dikasih, itu yang hak gitu. Nah itu dari setan. Gampang keluarnya, nggak susah dari kantongnya, tapi keluarnya bukan kepada haknya. Dua tuh setan. Wa imma an ahibbahu an uhabbibahu fi qalbihi fayaksibuhu bi ghairi haqqihi. Dia mencari dunianya, kadang-kadang orang kaya itu dengan cara apa? Dalam hatinya itu cinta dia kepada dunia, tapi mencarinya ingin jadi orang kaya, ingin banyak dunia, tapi mencarinya juga bukan barang yang halal. Apapun haram mau halal hantam terus, korupsi lah zaman sekarang mah. Maka itu adalah bisikan-bisikan setan. Kata setan tidak akan terlepas dari satu dari tiga masalah tadi. Kalau sudah punya, itu akan diiming-imingi keindahan dunia, mau keluar tadinya, jadi tidak keluar, malah beli yang diiming-imingi oleh setan. Yang kedua, dia gampang ngeluarinnya, tidak susah, ngasih ke orang lain, ngasih kemana, tapi untuk maksiat. Coba dipikir, kalau untuk bola, orang semua berkorban. Untuk main bola, semua berkorban, PT apapun ikut-ikutan. Padahal itu sudah pakai celana pendeknya pun sudah jadi haram. Kan itu bukan haknya dikeluarin ke sana. Padahal banyak orang yang yang memerlukan, orang fakir, orang miskin, untuk bayaran sekolah, untuk makannya dan sebagainya, dia tidak peduli. Nah itu karena sudah kena hasutan setan.
tapi dia punya nama, gitu, nama di dunia. Nanti kalau dia pulang ke akhirat, kata Allah, lu kan ingin dilulukan masyarakat, maka mintalah pahalanya kepada yang mengeluh-ngeluhkan kamu, kata Allah, nanti di akhirat. Bukan akan dikasih oleh Allah. Kesana kamu minta tolong, coba bisa nggak nolong? Jauhnya, jauh, taeta. Ayah mencari dunia, demen ngeluarinnya, demen carinya, tapi cara mencarinya itu tidak pakai aturan. Yang halal, yang haram, hantam terus. Begitu. Subhanallah. Aduh, riweuh teh hirup di dunia, riweuh teh? Riweuh. Riweuh hirup di dunia teh. Makanya harus berjuang. Tanpa perjuangan tidak akan mendapatkan ridha Allah. Kita pun kalau mau makan tanpa berjuang masukin nasi ke mulut, tidak akan kenyang perut kita. Jadi selalu berjuang. Kalau orang ngerokok dipegang rokoknya, koreknya dipegang, disunut ente. Itu malah ngerokok. Itu, makanya itu. Jadi harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Warwiya an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dan diceritakan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, kata Abi Darda, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi Muhammad diutus jadi nabi, jadi rasul, kata Abi Darda, wa ana tajirun, aku sebagai pedagang. Jadi berbarangan. Si Abi Darda ini adalah seorang pedagang yang maju. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradtu an tajma'ali at-tijarata ma'al ibadah. Abi Darda langsung masuk Islam, langsung taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abi Darda, saya bermaksud mau mengumpulkan dagang dan ibadah. Dagang jalan terus, ibadah jalan terus. Kata Abi Darda radhiyallahu an, seperti itu. Tapi beliau mengatakan falam tajtami'a, tidak bisa kumpul. Tidak bisa melakukan dagang terus, ibadah terus, tidak bisa. Parafattu at-tijarata wa aqbaltu 'alal ibadah, maka aku tinggalkan dagang itu. Maka aku melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi nafsi biyadihi, yang badanku atau aku ada di bawah kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma ahabbu annali hanutan, saya sangat tidak suka mempunyai satu toko ala babil masjidi, di depan pintu masjid. Kan kalau di Mekah mah toko-toko itu di masjid banyaknya, di sekeliling masjid. Kenapa? Karena memang orang pulang dari masjid belanja gitu. Gitu, kalau di Mekah seperti itu. Tapi di pasar Anyar pun seperti itu, Pak ya. Sama ada Masjid Agung Raya Bogor. Di sebelah kirinya, sebelah kanannya ada pasar. Ini Abi Darda mempunyai satu warung, yang warung itu ada di depan pintu masjid. La tukhti'ani fihi salatun farbah kulla yaumin arba'ina dinaron. Saya tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid, karena punya warungnya di pintu masjid. Dan juga warung tersebut setiap hari mempunyai keuntungan 40 dinar. Dinar itu, sadinar itu 4 gram. 40 dinar. Kalau gitu sekarang jutaan gitu. Fa atasaddaqu biha fisabilillah. Warung itu, kata Abi Darda, aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kila ya Aba Darda, ada yang bertanya, "Hei Aba Darda, lima tukrahu dzalika?" Kenapa kamu tidak suka mempunyai toko di depan pintu masjid? Padahal kamu bisa beribadah, kan tadinya pengen menyatukan ibadah dengan mencari dunia. Begitu Allahu Akbar, tutup warung, ke masjid dekat. Kan begitu. Padahal itu sangat bagus. Kata Abi Darda, "Kenapa kamu kok tidak suka?" Kata yang nanya. Ya Abi Darda menjawab, "Qala lisu'il hisab." Aku takut nanti dihisab tambah lama. Karena warung itu. Subhanallah.
dihisab di depan Allah. Kan kita sudah membahas tentang hisab. Orang kaya akan paling terakhir masuk ke surganya. Orang fakir mah sudah senang-senang, udah nancep bidadari juga udah jutaan kali gitu ya, nancep bidadari. Orang kaya mah belum masuk ke surga. Orang fakir mah sudah makan mangis yang gede, yang manis, durian yang gede, yang manis, makanan yang enak-enak. Orang kaya masih dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abi Darda takut itu. Kalau kita takut enggak? Kita malah enak, wah kebenaran nih gitu. Ngenah, orang mengenahnya, subhanallah. Itu waruya sieun dihisabna, takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah lama. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kata Abi Hurairah, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma man ahabbani farzuqhul afafa wal kafaf. Kata Rasul, barang siapa yang mencintai aku, maka semoga Allah memberikan rizki yang cukup dan sopan. Maksudnya rizki yang sopan itu seperti apa? Rizki yang dicarinya dengan halal, cukup dan halal. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadani, kata Rasul, barang siapa yang benci kepadaku, Rasul pun masih mendoakan, faktsir malahu, kata Rasul, banyakkan hartanya, jangan sampai sedikit yang membenci aku ini. Wa waladahu, dan anaknya biar banyak. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih seperti itu? Kok orang yang mencintai Rasul hanya didoakan cukup rezekinya dan juga dengan sopan. Kita mau banyak mau cukup. Cukup banyak mah repot. Mendingan cukup. Hayang boga kapal, aya. Cukup artinya cukup itu. Nah Rasul berdoanya, Allahumma man ahabbani farzukul afafa wal kafaf, wa man abghadani fakthir malahu wa waladuhu. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al faqru masyaqqatun fid dunya musirratun fil akhirah. Orang yang fakir itu susah di dunianya, sangatlah payah dalam kehidupannya. Orang yang fakir payah, mau beli koko untuk lebaran aja repot, sekarang masih mikir. Orang mah sudah beli opat tilu, orang fakir mah masih mikir kene. Ngalamun kene, ripuh tadi alam dunia itu, ripuh. Tapi kata Rasul, masarratun fil akhirah, dia akan senang di akhirat nanti. Mendingan yang mana? Mendingan di dunia senang, di akhirat senang. Eta pilihan kita. Karena ada hese. Insya Allah kalau orang yang suka ngaji tidak akan susah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, kalau dia orang kaya mengeluarkan, Allah akan mengganti lebih banyak. Makanya terus mengeluarkan, mengeluarkan. Itu akan lebih tinggi derajatnya daripada orang fakir. Kalau orangnya selalu ngaji. Kalau orang tidak ngaji, yaitu namanya bodoh sontoloyo. Kata si Gareng. Wal ghina masarratun fid dunya masyaqqatun fil akhirah. Orang yang kaya akan senang di dunianya, tapi akan susah di akhiratnya kalau dia tidak hakadza wa hakadza. Tadi kan dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya innalikulli ahadin hirpatan. Innalikulli ahadin hirpatan. Sesungguhnya setiap orang itu mempunyai keinginan. Setiap orang itu mempunyai keinginan. Wa hirpati ithnatani. Kata Rasulullah, innalikulli ahadin hirpatan.
setiap orang mempunyai keinginan. Wahirpati itnatani, kata Rasul, keinginanku cuma 2. Kata Rasul, apa? Al-fakru, 1, saya ingin jadi orang fakir. Waduh. Kita mau nggak jadi orang fakir? Subhanallah, mual hayang orang jadi orang fakir. Tapi Rasulullah keinginannya cuma 2. 1, pengen jadi orang fakir, wal jihad. Yang kedua, ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ahabbahu ma faqad ahabbani. Maka barang siapa yang cinta kepada kefakiran dan jihad, maka dia mencintai aku, kata Rasul. Wa man abghadahuma, dan barang siapa yang benci kepada kefakiran dan jihad, maka faqad abghadani, orang tersebut malah membenci aku. Jadi berlawanan, ya, berlawanan. Untuk keindahan dunia itu berlawanan, keinginan maksudnya. Keinginan dan keindahan dunia, keinginan kita itu sangat berlawanan. Karena orang yang cinta kepada fakir dan jihad, maka orang tersebut sama mencintai Rasulullah. Barang siapa orang yang benci kepada kefakiran dan juga kepada jihad, maka orang tersebut sama membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih wallahu a'lam bissawab.